날아가 꿈이란 것도 잊은 채 난 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby you are my universe. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayang Revani. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Saat ini saya berada di semester 7 kelas A. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen penerbitan pers. Check it out. Apa yang dimaksud dengan media massa? Media massa diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi, dan surat kabar. Menurut Janggara, media merupakan bentuk jamak dari medium yang memiliki arti tengah untuk perantara. Sedangkan kata massa berasal dari bahasa Inggris, yaitu mass, yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak terhitung jumlahnya. Janggara berpendapat bahwa media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Sedangkan pengertian media massa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, serta televisi. Dan adapun menurut DeVito, media massa adalah alat komunikasi yang menyampaikan pesan, gagasan, dan informasi menggunakan pemancar atau sinyal. Lalu, apa perbedaan dari pers konvensional dengan pers online? Pers online merupakan ruang pemberitaan yang memadukan antara teknologi komunikasi internet dan jurnalisme konvensional dalam satu ruang yang disebut jurnalisme online. Sedangkan surat kabar memiliki kelebihan khusus. Surat kabar menyediakan halaman atau ruang yang luas bagi sebuah konten berita yang akan dianalisis secara mendalam dan memiliki ruang penulisan yang berkualitas. Berbeda dengan media pers konvensional atau media cetak, yang merupakan media yang terbit tiap hari secara terus-menerus dengan bentuk tulisan yang mengandung unsur 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan who. Serta media cetak memiliki audiens yang terbatas. Berita pada media konvensional disajikan dalam berbagai bentuk seperti artikel, tajuk, feature, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, apa makna manajemen, dan jelaskan secara umum beberapa unsur manajemen. Yaitu yang pertama ada planning, yang kedua organizing, yang ketiga executing, yang keempat controlling, dan yang kelima evaluating. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu manajemen. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan perorganisasian, seperti penyusunan perencanaan, membangun organisasi dan perorganisasian, pergerakan, serta mengendalikan atau pengawasan. Lalu unsur-unsur manajemen yang pertama, planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan rencana apa saja yang harus disusun untuk setiap jangka waktu, sampai hari, mingguan, bulanan, atau tahunan, sampai dalam rangka mencapai tujuan dari suatu perusahaan media massa tertentu. Untuk merencanakan sesuatu, terutama pada sebuah media massa, sangat dibutuhkan pemikiran logis yang dapat diterima dan dikerjakan oleh orang lain, serta tetap sesuai dengan aturan yang ada. Suatu perencanaan dalam sebuah perusahaan media massa harus dilakukan secara teratur serta telah melakukan persetujuan terlebih dahulu sebagai petunjuk untuk menuju proses berikutnya. Yang kedua ada organizing. Organizing atau perorganisasian adalah suatu kegiatan dalam membentuk struktur organisasi beserta dengan tujuannya masing-masing, sehingga nantinya antara individu maupun kelompok yang bertugas
pada bidangnya masing-masing dapat saling mempengaruhi dan juga bisa bekerja sama. Tujuannya dari kegiatan perorganisasian dalam sebuah perusahaan media adalah untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Dan selain itu, proses perorganisasian juga dapat mempermudah dalam proses pengawasan maupun dalam menentukan hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Perorganisasian pada suatu perusahaan media biasanya meliputi penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan pengembangan suatu organisasi, penugasan penanggung jawab tertentu pada individu maupun kelompok, serta pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu maupun kelompok tertentu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, executing. Executing adalah suatu tindakan yang dilakukan sebuah organisasi untuk mempengaruhi sebuah anggota dalam sebuah organisasi tersebut atau perusahaan tertentu agar perusahaan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya telah ditentukan. Kemudian keempat, controlling. Controlling adalah suatu kegiatan pengawasan pada sebuah perusahaan, termasuk juga perusahaan media massa. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan perkembangan dari langkah-langkah yang dilakukan agar tetap sesuai dengan perencanaan yang telah diputuskan. Dengan adanya proses pengawasan, pemimpin perusahaan media harus tetap dapat menjaga daya tarik perusahaannya apabila dalam proses pembuatan sebuah informasi maupun program ditemukan beberapa masalah, maka sebagai seorang pemimpin harus ikut dalam memecahkan serta menemukan solusinya sebelum kemudian masalah tersebut berdampak buruk terhadap perusahaannya. Kemudian yang terakhir, evaluating. Evaluating merupakan fungsi untuk memberikan penilaian dalam berbagai kegiatan serta penilaian sejauh mana usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai manajemen penerbitan pers. Mungkin yang saya sampaikan cukup singkat, namun mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Salam dari saya, Yang Revani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 어둠이 내겐 더 변했었지 길어진 그림자 속에서 And they said that we can't be together